Perkenalkan, nama saya Meli. Saya ada di kelas Digital Business Transformation dan hari ini saya akan menjelaskan rancangan arsitektur sistem, alur data, dan aspek governance untuk solusi digital di PT Logifresh Nusantara, khususnya terkait big data, IoT cold chain, dan dashboard operasional secara real time. Penjelasan ini saya susun berdasarkan studi kasus yang diberikan dan kebutuhan bisnis dari PT LFN. Arsitektur yang saya usulkan untuk LFN berbasis konsep lakehouse, yaitu gabungan antara data lake dan data warehouse. Ini penting karena LFN memiliki dua tipe data. Data harian seperti penjualan dan promo, dan juga data real time seperti sensor suhu untuk armada, kemudian suhu cold room, kemudian status pesanan, dan tracking pengiriman pesanan. Pertama, semua data harus dikumpulkan dari berbagai sumber. Misalnya dari POS dan transaksi e-commerce, kemudian sensor IoT, data promo, dan lain-lainnya. Kemudian data itu dimasukkan ke Lakehouse, tempat seluruh data disimpan dan disatukan. Layer ini memungkinkan tim LFN untuk menjalankan analitik dan machine learning tanpa memindahkan data ke banyak tempat. Nah, di atas Lakehouse ada fitur store, yaitu tempat penyimpanan fitur-fitur yang digunakan model machine learning. Contohnya prediksi permintaan saat ada promo, kemudian tingkat risiko vendor, dan juga pola anomali suhu ruangan. Nah, di belakang saya sudah saya buatkan visual dari alur data di sistem, bagaimana sistem ini berjalan. Yang pertama, data masuk dari toko dan aplikasi setiap kali transaksi terjadi. Data ini digabungkan dengan data dari sensor IoT yang terus mengirimkan informasi suhu secara real time. Nah, kemudian data promosi, cuaca, dan SLA vendor masuk juga sebagai pelengkap. Kedua, data-data ini diproses dalam waktu yang hampir real time seperti yang sudah saya katakan. Kemudian engine seperti Kafka mungkin atau layanan cloud streaming dapat memvalidasi, membersihkan, dan meneruskan data ke Lakehouse. Ketiga, machine learning bisa mengambil data tersebut untuk beberapa use case utama. Misalnya untuk demand sensing, kemudian model akan membaca pola cuaca dan juga data promo, kemudian memprediksi beberapa banyak stok yang dibutuhkan di masing-masing. Untuk cold chain, sistem akan memantau suhu perjalanan dan memunculkan alert atau notifikasi andai kata ada risiko kenaikan suhu. Keempat, hasil analisis dan alert langsung ditampilkan di mobile dashboard supaya dapat terlihat oleh tim sehingga dapat ditanggulangi dengan lebih cepat. Nah, agar sistem ini dapat berjalan secara konsisten dan jangka panjang, LFN perlu memperhatikan beberapa prinsip governance. Yang pertama adalah data ownership, yaitu pembagian yang jelas siapa yang bertanggung jawab dalam memegang data mana. Contohnya data penjualan, data IoT, dan juga data pelanggan. Yang kedua adalah data quality rule. Misal, sensor suhu tidak mengirim data selama 5 menit, jadi harus langsung ditandai sebagai error. Dan terjadi eskalasi ke tim QC. Yang ketiga adalah cloud cost governance. Karena data IoT mengalir terus-menerus, LFN perlu menetapkan batas pemakaian cloud, pengaturan auto-scaling, dan juga jadwal pembersihan data. Dan terakhir, adanya SOP keamanan termasuk enkripsi data, pembatasan akses, dan juga audit trail. Ini sangat penting untuk data pelanggan dan juga vendor. Sebagai kesimpulan, solusi digital untuk LFN terdiri dari 3 blok utama. Yang pertama adalah arsitektur lakehouse sebagai pusat datanya, kemudian ada alur data real-time dari IoT dan aplikasi, serta governance yang memastikan sistem tetap aman, efisien, dan juga terpercaya. Nah, dengan kombinasi ini, LFN dapat menurunkan wastage, meningkatkan OTIF, dan memperbaiki pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Semoga video ini dapat membantu dan menjadi review terkait masalah-masalah yang ada di LFN ya.